Pukul 21.3014, Oktober 2022 langit Semarang sudah lama tertutup kelam. Jalan Imam Bonjol yang biasanya tenang dengan deretan rumah berkat kusam dan pepohonan tua tiba-tiba berguncang oleh teriakan memilukan. Selamatkan anak saya, tolong Putri Ayu Budi. Sudah gila suara itu memeka keheningan malam menusuk hati setiap orang yang mendengarnya. Pintu rumah nomor 12 mendadak terbuka lebar. Siti Nurhaliza, perempuan 32 tahun yang dikenal ramah dan penjual sayur di pasar dekat stasiun Poncol, berlari terhuyung keluar. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, air mata bercampur keringat menetes deras. Tangan dan kakinya gemetar, bajunya berantakan seakan baru saja mengalami pertarungan. Namun sebelum siapapun sempat menolong, pintu besi rumah itu tertutup kembali dengan bunyi gedebuk keras seperti palu menutup peti. Di dalam, Budi Santoso, suami Siti yang berusia 35 tahun, mengunci pintu rapat-rapat. Ia menahan diri bersama anak mereka, Putri Ayu, gadis mungil berusia 6 tahun. Kabar pun menyebar cepat dari mulut ke mulut. Dalam beberapa menit telepon ke kantor Polrestabes Semarang berdering tiada henti. Warga melaporkan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang sangat berbahaya. Pukul 21.45 sirene meraung, unit patroli Sabara bersama polisi sektor setempat segera tiba. Jalan kegil di sekitar rumah nomor 12 dipasangi garis kuning. Lampu senter berkelebat, langkah sepatu bot menghentak keras membuat udara malam makin berat. Warga berdiri berkerumun di ujung jalan, wajah mereka dipenuhi rasa takut dan penasaran. Tak seorang pun berani mendekat. Mereka hanya berbisik kemas menatap ke arah rumah yang kini seakan berubah menjadi benteng teror. Di tepi jalan, Siti Nurhaliza dituntun seorang polisi keluar dari kerumunan. Tubuhnya lemas, hampir tak sanggup berdiri. Kedua tangannya meremas lengan polisi itu, mulutnya tak henti memanggil nama putrinya. Putri Ayu, maafkan ibu, bertahanlah nak. Suara tangisnya patah-patah diringi kata-kata yang membingungkan. Dia pegang surat hasil tes. Katanya putri bukan darah dagingnya. Lalu, sebelumnya sempat menyelesaikan kalimat, tubuhnya ambruk. Polisi sigap menopangnya, namun sesi jalan sudah dicekam firasat buruk. Para perwira yang baru tiba segera menyadari betapa genting situasi itu. Jika benar ada keraguan soal asal-usul anak, maka Budi mungkin sudah kehilangan kendali sepenuhnya. Risiko bagi Putri Ayu sangat besar. Atas instruksi Kapolrestabes, malam itu juga dibentuk tim khusus. Detasemen Reserse Kriminal bersama Satuan Brimob dipanggil. Mereka menyiapkan segala kemungkinan negosiasi persuasif hingga penyerbuan bila situasi memburuk. Lampu merah biru dari mobil dinas berkedip terus memantulkan bayangan wajah-wajah tegang para aparat. Pukul 22.30 suasana di Jalan Imam Bonjol berubah seperti medan perang sunyi. Semua sorotan mata tertuju pada rumah nomor 12. Tak seorang pun tahu apa yang tengah terjadi di balik dinding beton itu. Seorang perwira berpengalaman maju mendekat membawa pengeras suara. Budi Santoso, kami dari kepolisian. Tenangkan diri Anda. Mari bicarakan baik-baik. Jangan lakukan sesuatu yang merugikan Anda sendiri. Ingat, masih ada Putri Ayu di dalam bersama Anda. Namun jawaban yang terdengar hanyalah senyap. Tak ada langkah kaki, tak ada suara balasan. Hanya cahaya temaram dari celah jendela menambah tebal ketegangan. Negosiasi berlanjut, kadang dengan suara lembut, kadang dengan peringatan keras. Waktu berjalan perlahan, 1 jam lalu 2 jam. Budi tetap bungkam seakan rumah itu menelan semua suara. Dingin malam makin menusuk, tapi keringat menetes di pelipis setiap petugas. Keheningan yang panjang justru menjadi tanda bahaya. Semua sadar di balik pintu itu mungkin saja nyawa seorang anak sedang di ujung tanduk. Pukul 00.45 setelah lebih dari 2 jam upaya gagal, pimpinan operasi mengambil keputusan pahit, pintu harus didobrak. Satuan Brimob dengan rompi anti peluru maju. Komando tegas menggema eksekusi. Dentuman logam bertalu, kemudian pintu besi jebol, aparat menerobos masuk serentak. Dan di ruang tamu rumah nomor 12 mereka terhenti. Pemandangan yang tersaji membuat napas tersekat. Budi Santoso terduduk kaku di lantai, tatapannya kosong, tubuhnya beku bagai patung batu. Di hadapannya Putri Ayu terbaring lemah di atas keramik dingin, tubuh kecilnya tak lagi bergerak. Lampu senter bergetar di tangan polisi. Harapan tipis yang sempat mereka bawa mendadak runtuh. Malam panjang di Jalan Imam Bonjol berakhir dengan tragedi yang tak seorang pun sanggup bayangkan. Segera setelah Budi Santoso berhasil dilumpuhkan dan dibawa keluar rumah, garis polisi semakin rapat dipasang di sekitar Jalan Imam Bonjol. Rumah nomor 12 kini tak lagi tampak seperti hunian keluarga sederhana, melainkan menjadi saksi bisu dari tragedi yang baru saja terjadi. Tim Inafis Polrestabes Semarang memasuki ruangan dengan langkah berhati-hati. Setiap sudut diperiksa, setiap detail diketat. Sofa di ruang tamu bergeser miring, bekas goresan tajam terlihat di permukaan lantai. Sebuah meja kayu terguling dan di atasnya masih tersisa kertas yang kusut. Saat dibuka ternyata itu adalah hasil tes DNA. Lembar yang seharusnya menjawab keraguan kini justru menjadi pemantik malapetaka.
Di sudut ruangan jasad Putri Ayu sudah ditutupi kain putih. Para petugas medis forensik bekerja dengan wajah menegang. Tak ada yang sanggup menyembunyikan kesedihan. Meski mereka terbiasa menghadapi kematian, menyaksikan tubuh mungil seorang anak tergeletak tak berdaya tetap menorehkan luka batin. Pemeriksaan awal menunjukkan tanda-tanda asfiksia, kehabisan napas akibat tekanan fisik. Tidak ada banyak luka perlawanan seakan peristiwa itu terjadi cepat mendadak dan tanpa sempat memberi ruang bagi sang anak untuk berteriak. Fakta itu membuat suasana semakin muram. Di luar rumah, Siti Nurhaliza masih ditenangkan kerabatnya. Ia merintih tanpa henti menyalahkan dirinya sendiri. Seharusnya aku jujur dari awal. Seharusnya aku tidak menyembunyikan rahasia ini. Kalimatnya terputus-putus penuh penyesalan. Beberapa tetangga menangis, ada pula yang hanya mampu menggelengkan kepala. Polisi kemudian mengumpulkan kesaksian warga sekitar. Banyak yang mengaku mendengar pertengkaran hebat di rumah itu beberapa bulan terakhir. Budi yang dulunya dikenal pendiam dan pekerja rajin di sebuah perusahaan elektronik di Semarang belakangan sering pulang larut kerap marah-marah bahkan meninggalkan rumah tanpa kabar. Warga juga mendengar tangisan Siti pada malam hari namun tak pernah menyangka semua itu akan berujung tragedi. Seorang tetangga tua berkata lirih, mereka dulu keluarga teladan. Putri Ayu selalu dibanggakan. Tapi belakangan Budi sering berkata anak itu tidak mirip dengannya. Kami kira hanya prasangka. Ungkapan itu membuat penyidik makin yakin ada keretakan yang lama terpendam. Sementara itu Budi sudah berada di ruang tahanan sementara Polrestabes. Duduk membisu, matanya kosong menatap lantai. Ketika ditanya nama pekerjaan atau usia, ia menjawab singkat nyaris otomatis. Namun saat penyidik menyebut nama Putri Ayu, ia kembali diam. Bibirnya terkunci rapat seolah menolak kenyataan. Kebisuan Budi menjadi tantangan bagi penyidik. Mereka tahu banyak pelaku tindak pidana berat memilih bungkam sebagai bentuk perlawanan batin. Dinding keheningan itu hanya bisa runtuh dengan strategi psikologis, bukan tekanan. Maka penyidikan diarahkan ke sisi lain, menggali informasi dari keluarga, teman kerja dan lingkungan. Ibu kandung Budi ketika dimintai keterangan meneteskan air mata. Budi sangat sayang pada Ayu. Tapi dia sering berkata anak itu makin besar makin tak mirip dengannya. Saya pernah menyinggung hal itu pada menantu tapi ia hanya diam dan menghindar. Sejak itu suasana rumah selalu tegang. Di sisi lain, teman-teman Siti mengungkapkan hal mencurigakan belakangan. Ia sering menerima telepon rahasia keluar rumah untuk menjawab lalu kembali dengan wajah muram. Bahkan pernah terlihat menangis sendirian di pojok pasar. Semua itu menambah keraguan Budi, memperkuat rasa curiga hingga akhirnya meledak. Kepingan kesaksian perlahan dirangkai menjadi gambaran utuh. Sebuah keluarga yang dari luar tampak harmonis tetapi di dalamnya retak parah. Kebohongan kecil yang dibiarkan tumbuh berubah menjadi api menghanguskan segalanya. Pagi menjelang rumah nomor 12 masih dijaga ketat. Tim forensik terus bekerja memotret setiap sudut, mengumpulkan sidik jari, menyimpan potongan rambut yang tersisir dan menggantongi setiap barang bukti. Semua akan menjadi bahan penyelidikan di pengadilan kelak. Di luar pagar masyarakat masih berkumpul. Ada yang berdoa lirih, ada yang menatap kosong. Jalan Imam Bonjol yang biasanya dipenuhi suara motor kini hanya menyisakan bisikan murung. Malam kelam itu telah merenggut bukan hanya satu nyawa melainkan juga rasa aman seluruh lingkungan. Bagi penyidik kasus ini jelas bukan sekadar kekerasan rumah tangga biasa. Ada motif psikologis yang dalam, ada luka batin yang lama terkubur. Dan mereka tahu untuk mengungkap kebenaran sepenuhnya mereka harus menembus diamnya. Budi Santoso, pria yang dalam sekejap berubah dari seorang ayah penyayang menjadi pelaku tragedi keluarga paling memilukan di Semarang. Ruang interogasi Polrestabes Semarang pada dini hari itu terasa seperti terbungkus kabut dingin. Dinding putih polos, meja kayu sederhana, dua kursi besi dan lampu neon yang menyala terang menambah suasana tegang. Di kursi terdakwa Budi Santoso duduk kaku. Tangannya terikat borgol, pandangannya kosong menembus ke arah lantai seolah dunia di sekelilingnya tidak lagi berarti. Penyidik utama, seorang perwira berpengalaman bernama Komisaris Hendra, duduk berhadapan dengannya. Suara jam dinding berdetak pelan menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Nama lengkap saudara, tanya Hendra dengan nada tenang. Budi Santoso, jawaban singkat itu keluar tanpa ekspresi. Usia 35, pekerjaan karyawan teknisi. Pertanyaan dasar mendapat jawaban datar. Namun ketika Hendra menyinggung soal Putri Ayu, Budi kembali tenggelam dalam keheningan. Matanya tidak berkedip, bibir terkunci rapat. Seakan menyebut nama sang anak adalah sesuatu yang tak mampu ia hadapi. Interogasi berlangsung hampir 1 jam tetapi tidak ada perkembangan berarti. Setiap pertanyaan penting mengenai kejadian malam itu dijawab dengan diam. Kadang Budi hanya menghela napas panjang, kadang jemarinya menggetuk pelan meja tapi tidak sepatah kata pun dia tambahkan.
Tim penyidik berhenti sejenak mendiskusikan strategi. Mereka tahu semakin ditekan Budi semakin akan menutup diri. Diam bukan sekadar pembangkangan melainkan benteng psikologis. Banyak pelaku tindak pidana berat memilih cara ini untuk melindungi diri dari rasa bersalah maupun dari kenyataan pahit yang tak sanggup ditanggung. Komisaris Hendra akhirnya mengambil pendekatan berbeda. Ia tak lagi menanyakan detail kejadian melainkan meletakkan sebuah benda di atas meja lembar hasil tes DNA yang ditemukan di rumah nomor 12. Kertas itu masih terlipat kusut sudutnya robek. Budi ukap Hendra perlahan, kami sudah tahu. Ini alasanmu. Kau sudah lama menyimpan luka itu. Tapi berdiam diri tidak akan menghapus kenyataan. Untuk pertama kalinya tatapan Budi bergeser. Matanya menunduk menatap kertas itu dengan sorot penuh kepedihan. Bahunya bergetar halus. Sekian lama ia menolak kenyataan tetapi sekarang bukti yang menghancurkan kepercayaannya terhampar di hadapan mata. Beberapa menit berlalu dalam sunyi. Kemudian suara serak lirik PK hampir tak terdengar. 6 tahun aku percaya dia anakku. Aku mencintainya, membesarkannya. Budi berhenti menutup wajah dengan kedua tangan. Tapi surat itu, semuanya runtuh. Aku tidak sanggup lagi. Tangisan tertahan terdengar di ruang interogasi. Penyidik menatap satu sama lain sadar tembok diam yang kokoh itu mulai retak. Lanjutkan Budi, ceritakan semua yang terjadi malam itu, desak Hendra dengan nada lembut. Budi menghela napas panjang lalu kata-katanya mengalir tersendat-sendat. Ia menceritakan bagaimana sore itu setelah pulang kerja ia membuka remail dari laboratorium. Hasil tes DNA menyatakan Putri Ayu bukan anak kandungnya. Dunia seakan runtuh. Ia menunggu Siti di rumah melempar hasil ketak tes ke meja menuntut penjelasan. Pertengkaran meledak. Kata-kata pedas melungkur jeritan memenuhi ruang tamu. Ketika emosi memungkak pikirannya gelap. Ia menatap Putri Ayu yang ketakutan dan dalam sekejap kasih sayang 6 tahun berubah menjadi kemarahan buta. Aku tidak ingat jelas, hanya emosi. Aku yang melakukannya, ukap Budi sambil terisak. Pengakuan itu membuat suasana ruang interogasi membeku. Para penyidik menunduk beberapa menahan napas. Tragedi itu bukan lagi sekadar berkas laporan melainkan sebuah kisah nyata tentang seorang ayah yang kehilangan kendali karena dihancurkan oleh kebohongan. Hendra menutup buku, kata-katanya perlahan. Kami mencatat pengakuanmu. Hukum akan berjalan, tapi ingat kejujuranmu malam ini bukan hanya untuk kami melainkan untuk Putri Ayu yang tak lagi bisa bicara. Budi terdiam. Air matanya jatuh ke meja membentuk noda kecil di atas kertas lusuh itu. Ia tidak lagi membantah, tidak lagi bersembunyi di balik keheningan. Malam itu di ruang interogasi dinginnya akhirnya menanggung beban pengakuan terberat dalam hidupnya. Pagi yang biasanya ramai dengan suara pedagang sayur dan deru sepeda motor kini jalan Imam Bonjol diselimuti suasana berbeda. Garis polisi masih membentang di depan rumah nomor 12. Warga berdesakan di luar pagar ingin menyaksikan langsung rekonstruksi kejadian yang diperintahkan penyidik. Di bawah pengawasan ketat aparat bersenjata, Budi Santoso digiring keluar mobil tahanan. Borgol masih melingkari pergelangan tangannya. Wajahnya pucat, matanya sembab, kepala tertunduk dalam-dalam. Langkahnya berat seakan setiap inci jalan adalah beban yang tak tertanggungkan. Di sisi lain Siti Nurhaliza berdiri lemah didampingi ibunya. Matanya sembab, tubuhnya gemetar. Saat melihat suaminya digiring ke rumah, ia hampir roboh, hanya mampu bertahan karena dipapa keluarganya. Ia tahu sebentar lagi harus menyaksikan ulang detik-detik yang menghancurkan hidupnya. Rekonstruksi dimulai. Penyidik menjelaskan kepada warga dan media yang hadir bahwa ini adalah bagian dari proses hukum untuk menkokohkan keterangan tersangka dengan bukti di lapangan. Semua prosedur dilakukan secara resmi tanpa ada yang boleh menyela. Budi dipaksa mengulang langkah-langkah malam itu. Dengan suara pelan ia menjelaskan bagaimana dirinya menaruh hasil tes DNA di atas meja lalu menunggu istrinya pulang. Ketika Siti masuk rumah, ia menuding kertas itu dengan amarah. Jelaskan ini begitu, katanya sambil menirukan gerakan melempar kertas kusut ke meja kayu. Pertengkaran pun diperagakan. Budi menirukan dirinya berteriak sementara seorang anggota polisi berperan sebagai Siti untuk menunjukkan alur peristiwa. Tangisan Siti asli di luar garis polisi PK tak tertahankan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Momen paling berat pun tiba saat Budi menunjukkan bagaimana amarahnya meledak pada Putri Ayu. Dengan suara parau ia menirukan teriakannya lalu memeragakan gerakan saat tangannya meraih bahu anaknya. Kerumunan warga menahan napas, sebagian menunduk tak sanggup melihat. Dari arah pagar Siti jatuh terduduk. Anakku, maafkan ibu, jeritnya. Suara itu menusuk jantung setiap orang yang hadir. Beberapa tetangga menangis, ada yang menggusap mata dengan punggung tangan. Penyidik mencatat dengan teliti, memotret setiap langkah, memastikan semua sesuai dengan pengakuan di ruang interogasi. Rekonstruksi berlanjut hingga tahap terakhir ketika Putri Ayu tergeletak di lantai tak lagi bergerak. Budi berhenti, tubuhnya goyah lalu menangis terisak. Aku menyesal, terlalu terlambat, gumamnya.
Suasana di jalan itu makin muram, tidak ada seorang pun yang bersimpati padanya. Semua rasa iba telah lenyap berganti dengan kemarahan dan jijik. Warga berbisik bagaimana mungkin seorang ayah bisa tega seperti itu. Setelah rekonstruksi selesai, Budi kembali digiring ke mobil tahanan. Suara teriakan marah warga mengiringinya. Beberapa orang berteriak menuntut hukuman paling berat. Aparat sigap mengendalikan massa agar situasi tetap terkendali. Di sisi luar, Siti pingsan dalam pelukan ibunya. Tubuhnya tak kuat menanggung beban menyaksikan ulang tragedi itu. Kerabat segera membawanya pergi sementara warga menatap iba meski sebagian masih menyalahkannya karena rahasia yang ia simpan. Bagi penyidik, rekonstruksi hari itu bukan sekadar prosedur hukum. Itu adalah pengingat pahit bahwa sebuah kebohongan kecil jika disimpan terlalu lama bisa berubah menjadi bara yang meluluh lantakan segalanya. Rumah nomor 12 kini tak lagi dianggap rumah biasa. Ia menjadi monumen duka tempat orang berbisik setiap kali melewati di sanalah tragedi itu terjadi. Anak-anak kecil dilarang mendekat seakan bayangkan tragedi masih mengintai di balik dindingnya. Semarang yang biasanya hanya ramai dengan hiruk-pikuk kota pelabuhan kini mencatat sebuah luka mendalam dalam sejarahnya. Bukan karena kejahatan orang asing melainkan karena tragedi dari dalam sebuah keluarga yang tampak harmonis. Hari itu Jalan Imam Bonjol tidak hanya menyaksikan rekonstruksi sebuah tindak pidana. Ia juga menjadi panggung tempat seluruh masyarakat belajar cinta tanpa kejujuran bisa berakhir dalam kehancuran dan sebuah keputusan salah bisa merenggut nyawa tak berdosa. Tanggal 25 Mei 2023 halaman Pengadilan Negeri Semarang dipadati ratusan orang sejak pagi. Matahari baru saja muncul tetapi kerumunan sudah sesak. Warga kota, awak media hingga mahasiswa hukum datang ingin menyaksikan langsung persidangan yang mengguncang hati banyak orang sidang perdana kasus Budi Santoso. Di ruang sidang utama kursi pengunjung penuh. Udara terasa berat seolah setiap orang membawa beban emosi sendiri. Di kursi terdakwa Budi muncul dengan wajah pucat dan tubuh kurus. Matanya sayu, sorotnya kosong. Borgol telah dilepas tetapi tangannya tetap gemetar menyembunyikan kegelisahan. Di barisan depan Siti Nurhaliza duduk memeluk erat foto Putri Ayu. Wajahnya tirus, matanya bengkak karena terlalu sering menangis. Foto anaknya yang seharusnya sedang duduk di bangku kelas 1 kini hanya menjadi benda mati yang ia peluk sepanjang persidangan. Jaksa penuntut umum berdiri, suaranya lantang memenuhi ruang sidang. Terdakwa Budi Santoso dengan sengaja dan sadar telah merampas nyawa Putri Ayu, seorang anak berusia 6 tahun yang secara hukum masih memiliki hak untuk dilindungi. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana berat dengan akibat yang sangat tragis. Oleh karena itu kami menuntut hukuman paling berat yaitu pidana mati. Kalimat itu membuat ruang sidang terdiam. Tidak ada bisikan, tidak ada gerakan. Semua orang menahan napas. Budi menunduk, tidak bereaksi. Ia seperti sudah tahu ujung jalan yang harus ditempuh. Pengacara yang ditunjuk negara mencoba memberikan pembelaan. Ia menyampaikan bahwa terdakwa mengalami tekanan psikis berat setelah mengetahui hasil tes DNA, merasa dikhianati dan kehilangan kendali. Terdakwa bukan pelaku kriminal sejak awal. Ia korban dari kebohongan panjang yang menjerat keluarganya. Kami memohon majelis hakim mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Namun kalimat itu tidak mampu mengubah pandangan mayoritas hadirin. Banyak yang menggelengkan kepala, sebagian berbisik sinis. Bagi mereka, apapun alasannya, seorang ayah yang tega menghabisi anak sendiri telah melangkahi batas yang tidak bisa ditoleransi. Majelis hakim kemudian memberi kesempatan bagi Siti untuk berbicara sebagai pihak keluarga korban. Dengan suara serak ia berdiri, "Saya tidak akan pernah bisa memaafkan. Putri Ayu adalah darah daging saya meski mungkin bukan darah dagingnya. Kebohongan saya adalah kesalahan besar, tapi apapun alasannya anak itu tidak pantas mati. Hari ini saya hanya ingin keadilan bagi Putri." Air matanya jatuh deras membuat banyak orang di ruang sidang terisak. Sidang berlanjut dengan pemeriksaan saksi. Tetangga, kerabat hingga rekan kerja dipanggil satu persatu. Mereka semua menggambarkan perubahan Budi dalam beberapa bulan terakhir, sikap muda marah, tatapan penuh curiga dan jarak yang semakin jauh dengan istrinya. Semua keterangan itu menjadi potongan puzzle yang menegaskan kondisi psikologis rapuh terdakwa sebelum tragedi terjadi. Setelah mendengar seluruh keterangan, majelis hakim masuk ke ruang musyawarah. Ruang sidang hening, semua mata tertuju ke arah kursi kosong. Hakim menunggu keputusan yang akan menentukan akhir cerita. Ketika palu diketuk menandakan hakim kembali, suasana menegang. Ketua majelis hakim membaca putusan dengan suara datar namun tegas. Menimbang perbuatan terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak yang masih sangat muda, menimbang dampak sosial yang luas, serta menimbang bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesadaran penuh meski dalam kondisi emosi, maka majelis hakim menjatuhkan putusan hukuman mati.
Suara palu menghentak meja, ruang sidang terdiam sejenak sebelum Rio Renda muncul. Beberapa orang bertepuk tangan pelan, sebagian lain menitikan air mata. Siti menjerit lirih memeluk foto Putri Ayu lebih erat. Budi tetap menunduk tanpa ekspresi. Putusan itu menjadi puncak dari perjalanan panjang penyidikan. Bagi masyarakat, vonis tersebut adalah bentuk keadilan. Namun di balik kepastian hukum tersisa luka yang tak akan pernah sembuh. Seorang anak kehilangan masa depannya, seorang ibu kehilangan segalanya, dan seorang ayah kehilangan dirinya sendiri. Ketika Budi digiring keluar ruang sidang, teriakan warga PK, hukuman setimpal, seru mereka. Polisi segera mengawal ketat agar situasi tetap terkendali. Di luar gedung, wartawan menuliskan berita dengan cepat, menyiarkan kabar putusan yang akan menjadi bahan diskusi publik selama berminggu-minggu. Hari itu Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya menjatuhkan vonis pada seorang pria, ia juga mengirim pesan keras kepada semua orang. Kebohongan, pengkhianatan, dan kehilangan kendali bisa mengundang malapetaka besar. Dan hukum akan berdiri di pihak mereka yang tak bisa lagi bersuara seperti Putri Ayu, anak kecil yang kini hanya tinggal nama. Putusan Pengadilan Negeri Semarang menggema ke seluruh penjuru kota. Kabar hukuman mati bagi Budi Santoso tidak hanya memenuhi halaman depan surat kabar, tetapi juga menjadi topik utama di televisi, radio, hingga media sosial. Setiap orang punya pendapat, ada yang menganggap hukuman itu adil, ada pula yang memandangnya terlalu berat. Namun satu hal yang sama, semua orang mengakui tragedi ini meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat. Di lingkungan Jalan Imam Bonjol, rumah nomor 12 tetap berdiri. Dindingnya mulai pudar, namun setiap kali orang melintas mereka melambatkan langkah. Anak-anak kecil dilarang orang tuanya mendekat, seakan rumah itu menyimpan bayangan kelam yang tak kasat mata. Disitulah Putri Ayu menghembuskan napas terakhir, bisik seorang tetangga setiap kali ada tamu bertanya. Rumah itu telah berubah menjadi simbol duka, monumen sunyi dari sebuah keluarga yang hancur. Bagi Siti Nurhaliza, hari-harinya berubah menjadi rangkaian penyesalan. Ia kembali tinggal bersama ibunya di rumah sederhana di pinggiran kota. Wajahnya semakin tirus, rambutnya memutih lebih cepat dari usianya. Setiap pagi ia duduk di teras sambil menatap kosong, seakan menunggu bayangan Putri Ayu berlari pulang dari sekolah. Kadang ia berbicara sendiri, memohon ampun kepada anaknya. Maafkan ibu nak, jika saja ibu berani jujur kau masih ada di sini. Keluarga besar mereka pun retak. Kerabat Budi merasa malu, sebagian memilih menghindar dari sorotan masyarakat. Ibu Budi jarang keluar rumah, tidak tahan mendengar bisikan orang-orang. Kami tidak mendidiknya untuk jadi seperti itu, katanya suatu kali dengan suara bergetar. Tapi mungkin kami juga bersalah karena tidak pernah benar-benar tahu apa yang ia pendam. Di sisi lain, masyarakat mulai berdiskusi lebih dalam tentang arti kejujuran dan kepercayaan dalam rumah tangga. Beberapa tokoh agama menyinggung kasus ini dalam khutbah Jumat, mengingatkan jemaah bahwa kebohongan sekecil apapun bisa menjadi bom waktu. Jika tidak ada kejujuran, cinta bisa berubah menjadi benci dan rumah tangga bisa hancur, ujar seorang ustaz di Masjid Kauman Semarang. Psikolog yang diminta berkomentar menekankan bahwa kasus Budi bukan sekadar tindak kriminal melainkan tragedi psikologis. Ia merasa dikhianati dalam aspek paling mendasar, hubungan darah dengan anaknya. Itu memicu krisis identitas, menghancurkan kendali emosinya. Namun tentu saja itu tidak membenarkan tindakannya. Justru seharusnya ia mencari bantuan, bukan melampiaskan kemarahan. Media nasional memuat berbagai opini. Ada yang menyoroti lemahnya komunikasi dalam rumah tangga, ada yang menekankan pentingnya pendidikan mental kesehatan, ada pula yang menuntut pemerintah memperkuat layanan konseling keluarga. Tragedi di Semarang menjadi semacam cermin yang memaksa banyak orang menatap rapuhnya fondasi rumah tangga mereka sendiri. Sementara itu proses hukum terus berjalan. Meski vonis mati sudah dijatuhkan, Budi masih memiliki hak banding. Namun hingga berminggu-minggu setelah sidang ia tetap diam. Penggakarnya pun menyampaikan, klien saya tidak menunjukkan keinginan mengajukan banding. Ia hanya berkata, aku menerima, semua sudah berakhir. Sikap pasrah itu menegaskan betapa ia telah tenggelam dalam penyesalan tanpa jalan keluar. Di kalangan masyarakat, rasa iba terhadap Budi hampir tidak ada. Sebaliknya, simpati terkurang untuk Putri Ayu, Boka 6 tahun yang tak sempat mengenal dunia lebih luas. Di sekolah tinggi tempatnya dulu belajar, guru dan teman-temannya menggelar doa bersama. Sebuah pot kecil berisi bunga mawar putih diletakkan di kelasnya dengan tulisan tangan sederhana, kami merindukanmu Putri. Semarang perlahan kembali ke ritme normal, tetapi bayang-bayang tragedi itu masih terasa. Warga Jalan Imam Bonjol mengatakan malam-malam mereka tidak pernah benar-benar tenang sejak peristiwa itu. Setiap kali lewat depan rumah itu saya merasa merinding, kata seorang pemuda. Bukan karena hantu, tapi karena mengingat betapa rapuhnya manusia ketika kehilangan akal sehat.
Kasus ini akhirnya menjadi pelajaran kolektif. Banyak keluarga mulai berbicara lebih terbuka mulai dari masalah keuangan hingga keraguan kecil. Konselor pernikahan melaporkan peningkatan jumlah pasangan yang datang berkonsultasi. Seakan tragedi Budi dan Siti menjadi pengingat keras lebih baik menyakitkan karena jujur daripada hancur karena rahasia. Namun bagi Siti semua perubahan itu datang terlambat. Setiap kali ia melihat anak-anak bermain di jalan hatinya teriris. Ia tahu hidupnya akan terus dibayang-bayangi rasa bersalah tak peduli berapa lama waktu berlalu. Hidup saya sudah selesai bisiknya pada seorang kerabat saya hanya menunggu waktu dipertemukan kembali dengan putri. Masyarakat Semarang pun sadar keadilan hukum memang bisa ditegakkan dengan vonis tetapi luka batin yang ditinggalkan tragedi ini akan tetap ada. Luka itu tidak hanya milik satu keluarga tetapi menjadi bagian dari ingatan kolektif sebuah kota. 10 bulan setelah vonis dijatuhkan kasus Budi Santoso masih menjadi bahan perbincangan di Semarang. Meski kehidupan sehari-hari kembali berjalan normal, luka yang ditinggalkan tragedi di Jalan Imam Bonjol tetap terasa. Setiap kali berita kriminal muncul di televisi, warga akan mengaitkannya dengan peristiwa itu. Ingat Budi Santoso, begitu bisik orang-orang seakan nama itu sudah identik dengan batas tipis antara cinta dan kebencian. Rumah nomor 12 masih berdiri namun tak lagi berpenghuni. Kat temboknya mulai menggelupas, jendela kayunya berdebu dan halaman kecilnya dipenuhi ilalang. Beberapa kali ada kabar rumah itu akan dijual tetapi tak seorang pun berani membelinya. Siapa yang sanggup tinggal di tempat penuh darah dan air mata, kata seorang tetangga. Akhirnya rumah itu menjadi penanda bisu, setiap kali dilewati orang hanya menunduk tak sanggup menatap lama-lama. Siti Nurhaliza berusaha melanjutkan hidup meski hatinya sudah patah. Ia memilih tinggal jauh dari Semarang mencari ketenangan di desa kecil dekat Ambarawa. Di sana ia membantu ibunya membuka warung kecil. Namun wajah Putri Ayu selalu hadir dalam mimpinya. Malam-malam ia terbangun dengan teriakan liris seakan masih mendengar suara anaknya memanggil. Tidak ada yang bisa menghapus rasa bersalahnya. Ia tahu seumur hidupnya penyesalan itu akan menjadi bayangan abadi. Budi sendiri menjalani hari-hari di penjara dengan sikap pasrah. Menurut sipir ia jarang bicara, lebih sering duduk termenung di pojok sel. Sesekali ia menulis di sekarik kertas lalu merobeknya. Dia seperti orang yang menunggu akhir dengan tenang, kata seorang petugas. Tak ada kunjungan dari keluarga kecuali ibunya yang sudah renta. Sang ibu datang sekali sebulan, menangis setiap kali melihat anaknya. Kau sudah hancur nak, tapi tetap anakku, katanya. Masyarakat Semarang menjadikan tragedi ini sebagai pelajaran. Sekolah-sekolah mengundang konselor keluarga untuk memberi penyuluhan tentang pentingnya komunikasi jujur. Organisasi kemasyarakatan mengadakan diskusi mengingatkan bahwa kekerasan bukan jalan keluar dari masalah rumah tangga. Bahkan beberapa mahasiswa hukum menulis skripsi tentang kasus ini menganalisis bagaimana kebohongan kecil bisa berujung pada malapetaka besar. Media nasional pun masih sesekali mengangkat kisah ini sebagai contoh nyata. Bukan untuk menakut-nakuti melainkan untuk menyadarkan masyarakat. Artikel-artikel opini muncul dengan judul tajam ketika ayah menjadi musuh hancurnya rumah tangga karena rahasia atau Putri Ayu, nama yang tak boleh dilupakan. Di kalangan tokoh agama kasus ini dijadikan pengingat di mimbar. Rumah tangga adalah amanah. Jika dibangun di atas kebohongan ia akan runtuh. Jika dijaga dengan jujur ia akan menjadi benteng yang kuat, begitu pesan yang sering terdengar. Banyak jemaah menunduk membayangkan kehidupan mereka sendiri. Namun di balik semua pelajaran itu ada kesadaran pahit, tidak ada yang bisa mengembalikan nyawa Putri Ayu. Bocah kecil dengan senyum manis itu kini hanya hidup dalam foto dan ingatan. Di titik tempatnya dulu belajar, kursi kecilnya dibiarkan kosong selama beberapa bulan sebelum akhirnya dipindahkan. Teman-teman kecilnya sesekali bertanya, Bu Guru kapan Ayu datang lagi? Pertanyaan polos itu membuat air mata gurunya jatuh. Semarang belajar tetapi luka tetap ada. Setiap tahun ketika tanggal 14 Oktober tiba, beberapa tetangga Jalan Imam Bonjol menyalakan lilin di depan rumah kosong itu. Mereka tidak ingin tragedi itu dilupakan. Lilin-lilin kecil berjejak cahaya temaramnya memantul di jendela kusam. Orang-orang berdoa hening berharap tidak ada lagi keluarga yang harus mengalami nasib serupa. Tragedi ini akhirnya bukan hanya kisah tentang seorang ayah yang kehilangan kendali. Ia berubah menjadi cermin besar bagi masyarakat Indonesia tentang rapuhnya manusia, tentang bahaya kebohongan dan tentang betapa mahalnya harga sebuah kejujuran. Budi Santoso mungkin akan menjalani akhir hidupnya di balik jeruji dan Siti Nurhaliza mungkin akan menghabiskan sisa hidup dalam penyesalan. Namun bagi masyarakat, warisan terpenting dari tragedi itu adalah kesadaran bahwa cinta tanpa kejujuran bukanlah fondasi melainkan jebakan. Dan setiap kali malam tiba di Jalan Imam Bonjol, bayangkan itu masih terasa suara tangisan seorang ibu, jeritan seorang anak dan keheningan seorang ayah yang berubah menjadi badai.
Bayangan yang tak pernah hilang menjadi pengingat abadi bahwa kebohongan bisa membunuh dan kebenaran meski pahit selalu lebih menyelamatkan.